Well, sebelumnya aku ucapin terima kasih nih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel Ajifam, di mana kali ini ya kita bakal sedikit bernostalgia ya di tahun 90-an. Ada salah satu karakter yang ikonik banget ya, yaitu Hello Kitty nih. Nah, itu pada zaman itu ya. Itu salah satu karakter yang menjadi favorit para cewek-cewek dan identik sama hal yang manis cute gitu ya. Tetapi kamu tahu nggak sih kalau ada sebuah kisah yang kelam, sedih dan menyeramkan yang berkaitan sama boneka ini nih. Dan ini yang sempat viral nih. Nah, buat kamu nih yang pengen tahu nih, kira-kira ya, kok ada gitu ya sebuah kisah atau sebuah cerita yang serem gitu bisa berkaitan sama boneka ya, sebuah boneka karakter yang sekit itu. So, ya udah, nggak usah pakai babi bulu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Fam, jadi ceritanya ya, itu di Mei 1999 ya. Ada seorang cewek ya yang bernama Aveng gitu, berusia sekitar 14 tahunan gitu ya. Dia itu datang gitu ke kantor polisi Hong Kong. Nah, sampai di situ dia cerita nih kalau, "Pak, saya itu sering diganggu sama salah satu sosok wanita yang diikat gitu sama kabel listrik, terus kayak dia itu, cewek itu disiksa sampai tewas gitu." Nah, ya udah deh. Polisi yang mendengarkan hal tersebut, iya ini cewek usia 14 tahun nih kayaknya nih ini nggak bener cuman khayalan atau mimpi doang nih. Jadi polisi itu ya bisa dibilang ya tidak percaya sama cerita atau hal tersebut di web sebelumnya. Nah, awalnya nih pihak kepolisian gitu nanggapinnya biasa aja gitu. Tetapi itu tanggapan mereka tuh berubah ketika si cewek ini ya menyatakan sebuah hal yang emang pasti kamu itu gak kepikiran tuh. Di mana si cewek ini ngaku kalau dia itu sebenarnya dihantui sama cewek yang dia bilang sebelumnya itu merupakan korban atau cewek yang dia siksa hingga tewas. Lah, mendengar hal itu pasti polisi itu kayak ini main-main atau gimana, pasti intinya polisi akhirnya menanggapi ya itu pernyataan atau ya laporan si cewek ini, dan akhirnya pihak kepolisian itu ngikut gitu ya, ngikut si cewek ini pergi ke tempat yang dia bilang tuh. Tempatnya itu di sebuah flat ya, di sebuah kawasan kumuh gitu ya, di daerah Kowloon. Nah, pas mereka masuk ya pertama tuh kayak udah ini nggak ada yang aneh gitu ya, di tempat kosong kayak gitu, kumuh gitu tapi kosong, itu nggak ada yang aneh. Nah, lama kelamaan ini pihak kepolisian ketika masuk ke dalam itu mencium bau-bau yang nggak sedap gitu, bau-bau aneh gitu ya, yang pastinya ini menimbulkan kecurigaan gitu. Nah, ini semua diperkuat atau maksudnya pihak kepolisian makin curiga, makin aneh ketika melihat ya, itu ada salah satu boneka Hello Kitty yang ukurannya besar. Nah, boneka Hello Kitty yang lagi cosplay jadi mermaid gitu ya, maksud aku di Hello Kitty, jadi dia itu Hello Kitty sama mermaid gitu ya. Nah, tetapi nih Bam ya, yang alangkah mengejutkan itu boneka itu Bam ya, itu berlumuran merah-merah, sama di dalamnya itu ada tengkorak jasad yang udah terpenggal milik si korban wanita itu yang namanya Fan Manyi. Cewek 14 tahun bikin laporan, didatengin ada boneka Hello Kitty, ada mayat di jalannya. Itu udah mind blowing ya. Nah, ini saatnya Bam ya buat kamu ya, ini mainkan imajinasi kamu dan buang jauh-jauh logika kamu, karena dari awal nih ceritanya emang udah nggak masuk logika, logika kamu nggak bakal main juga. Oke deh Bam ya, itu si Fan Manji merupakan seorang gadis ya, itu berusia 23 tahun ya. Jadi untuk pekerjaannya sendiri nih Bam, dia itu bekerja di sebuah klub malam ya, jadi bisa dibilang ya dia itu, mohon maaf, kayak kubu-kubu malam gitu nih Bam. Nah, sayangnya nih Bam ya, itu sejak kecil si Fan Manji ini itu ditelantarkan gitu sama kedua orang tuanya. Sehingga ya waktu kecil dia itu dibesarkan kayak di rumah seorang perempuan kayak gitu, atau bisa dibilang panti asuhan khusus perempuan gitu nih Bam. Nah, setelah dia udah besar nih ya, ketika dia berusia 15 tahun, akhirnya dia kembali ke jalan gitu ya. Kembali hidup di jalan ya. Itu juga karena dia udah remaja, dan di sini juga dia itu udah kecanduan obat-obat terlarang gitu, Beb. Karena ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, itu kebutuhan hidup sehari-hari, dia itu akhirnya beralih profesi, maksud aku itu ke prostitusi gitu nih Bem. Dan dia itu memiliki seorang anak ya, di mana dia juga akhirnya berpisah gitu sama suaminya ya, karena suaminya itu suka melakukan kekerasan kepada hidup dia. Bisa dibilang hidup dia ini agak kompleks ya, itu agak rumit ruwet gitu nih Bem. Lanjut nih Bam ceritanya ya. Jadi di tahun 1997 ya, si Manji ini ketemu sama seseorang sosialita gitu nih Bam ya ceritanya. Itu sama si Chen Manlok.
Nah, jadi nih mereka nih pas ketemu kayak merasa ada kecocokan gitu. Mereka ketemu di klub ya di mana si Manji ini merupakan, mohon maaf ya, kupu-kupu malam sama pecandu narkoba nih. Sedangkan si Manlok ini merupakan seorang durmo dan si bisa dibilang ya dia itu seorang pengedar. Nah, berlanjut ya mereka pun berteman, dia merasa cocok. Akhirnya si Manji itu masuk ke dalam kelompok tetap si Manlok nih dan mereka itu bisa dibilang ya saling bekerja sama nih, Beb. Pada awalnya ya itu nggak ada masalah ya, itu mereka itu ya berteman akrab-akrab aja, malah saling membantu gitu ya. Dan akhirnya dia di tahun 1999 ini si Manji ini kayak udah kepepet gitu. Jadi dia ada di posisi di mana dia itu benar-benar butuh ya, butuh biaya gitu ya, sama butuh biaya ini itulah sama untuk memenuhi kebutuhan narkobanya gitu. Hal ini nih membuat dia itu si Manji nekat gitu buat nyuri dompetnya si Manlok gitu. Dia akhirnya nekat nyuri dompetnya si Malok ya di mana di situ ada uang kalau nggak salah aku sekitar 4.000 dolar Hong Kong gitu nih, Beb. Nah, tapi sayangnya nih apesnya ya, akhirnya si Lok nih sadar nih kayaknya dompet aku kayak ini di dalam dompet aku tuh mana ya. Ya udah deh akhirnya dia manggil gitu dua bodyguard dia itu ya, yaitu si Leng Sing Wei sama si Leng Sing Chu ya. Nah, si Leng Sing Chu itu usianya 27 tahun ya, si Leng Sing Wei itu usianya 21 tahun gitu. Dan si Leng Sing dan si Long ini juga manggil pacarnya si Leng Wei gitu, si Ah Feng tadi. Nah, dia bilang gitu, kalian tuh deketin tuh, coba hampirin si Man Yin. Karena si Log itu tahu nih, ini kayaknya yang ngambil duit dia itu si Manji gitu. Jadi di film ya saat si Manji dideketin sama mereka, ini si Manji udah ketakutan duluan ya. Dia emang udah takut gitu ya. Dan akhirnya dia saat dia dihampiri ya udah dia itu ngaku sama ngembaliin uang yang diambil sama si Manlok nih. Malahan si Manji itu ngembaliinnya tuh lebih banyak. Dia ngasih sekitar kayak 10.000 dolar Hong Kong gitu. Nah, tetapi di si Manji ya itu mereka kan kawan, tapi malah dia itu minta lebih gitu. Nah, padahal saat itu ya, itu kan si Manji itu ngambil uang itu ya karena dia tuh kepepet gitu, nggak punya uang. Jadi ya nggak punya uang lagi gitu. Dia itu akhirnya diculik dan dibawa ke sebuah apartemen kosong di daerah Shimshan Shui gitu di Bem ya. Terus ini Bem ya, niat awalnya si Manlok ini ya, itu si Manji pengen ya itu dijadikan budak dia ya, atau melayani dia, melayani nafsu dia. Sama dia pengen ngemanfaatin si Manji, bisa dibilang ya, dia pengen meres si Manji. Jadi si Manji kayak kerja sama dia, terus si Manji ini kayak dijual gitu sama pria lain ya. Akhirnya nanti uangnya itu dia dikumpulin ya buat dia itu semua dilakukan ya dengan alasan itu untuk membayar kerugian dia nih. Dan itu rencana awalnya, tetapi semua rencana itu tadi ya itu menjadi berantakan nih Ben. Kenapa aku bilang berantakan nih Ben, atau nggak terkendali tepatnya ya, karena ya itu rencana si Manlok awalnya kan kayak gitu tadi ya, kayak gue bilang tadi. Nah, setelahnya nih ya selama sebulan nih si Manji malahan disekap gitu. Nah, masalahnya lagi nih saat disekap itu ya, itu dia nggak berhenti ya, dia perkeos sama orang ini ya, terus juga dia itu dipukulin gitu. Dan ini ya kalau bisa dibilang ya itu mukulnya tuh kayak udah kayak di luar nalar gitu ya, di luar nalur. Karena terkadang itu dia dipukulnya pakai batangan besi. Udah itu ya, itu kadang-kadang dia tuh diikat gitu ya, terus dijadiin samsak itu, dipukul-pukul ya, di kayak samsak gitu ya. Belum lagi nih ya, yang kalau kita pikir nih ya, itu si cewek ya, si Afeng itu kan cewek ya, usianya masih 13 tahun gitu ya. Dia itu malahan ikut nyiksa ya, sesama cewek kok bisa gitu. Dia itu kayak ngambil rempah-rempah gitu, jadi kayak diolesin gitu di lukanya si Manji, yang itu pasti menambah perih lukanya si Manji ya. Belum lagi ya itu ada juga itu kepalanya tuh kayak suatu hari itu pernah ditendang ya, itu berkali-kali sekitar 50 kali. Emang gak kebayang nih Bel. Dan nggak sampai di situ aja nih Bem ya, itu si Manjino, aduh kasihan nih Bem ya, karena itu kakinya itu dibakar sama lelehan lilin gitu ya. Belum lagi itu wajahnya juga itu dibakar ya pakai lelehan plastik gitu ya. Dan ini nih para pelakunya ini emang nggak nggak logikanya tuh di mana, aneh gitu. Nyiksanya tuh benar-benar serem nih Bim, karena di saat mereka melakukan penyiksaan itu si Manji itu dipaksa buat tersenyum sambil ngomong dia itu menikmati semua penyiksaan itu, dan kalau dia itu nggak nurut itu siksaannya itu bakal lebih kejam nih Bim. Aduh Bem, siapa nih ya yang sanggup ya itu disiksa seperti itu nih setiap hari kayaknya nih Bem. Dan pada akhirnya ya mimpi buruknya si Manji itu akhirnya berakhir di tanggal 14 April ya 1999 gitu Bem ya. Karena pada akhirnya si Manji itu tiada nih Bem. Nah ini ya pas tahu si Manji udah nggak ada, mereka nih pasti panik gitu ya, biar nggak ketahuan gimana. Dan
Ini yang mengerikan lagi nih Feb ya. Akhirnya ya memutuskan ya, atau mereka yang memutuskan untuk memisah-misah bagian tubuh si Manji dengan gergaji nih Feb. Terus nih Feb ya, itu bagian-bagian tubuhnya itu direbus gitu. Dan untuk ya biar makin nggak ketahuan gitu ya, menghilangkan jejak, itu bagian tulang-tulangnya sama bagian dalam tubuhnya ya, itu dimasukin plastik terus dibuang aja gitu. Nah, sedangkan nih Wem ya, beberapa bagian tubuh lainnya itu ya, sama kepalanya itu yang udah dipotong-potong, mohon maaf dipotong-potong ya, itu dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty ya, ke dalam boneka Putri Duyung Hello Kitty gitu. Nah, terus nih ya, dimasukinya itu bareng serangga mati, terus dijahit gitu. Nah, hal ini nih ya yang kita yang aku ceritain di awal gitu. Dan belum lagi nih ya, ini aku harus pikir ya. Itu mereka menyimpan beberapa bagian ya, bagian tubuh dari korbannya ini ya seperti gigi gitu itu di dalam plastik sebagai souvenir gitu. Aku nggak habis pikir pokoknya nih Bem. Dan akhirnya nih Bem ya, setelah pengakuan si Afeng yang pastinya si Afeng nih pastinya itu bakal ya atau kemana-mana pasti dihantui ya. Kebayang ya di sana di Hong Kong juga di wilayah yang udah maju pasti itu juga ada ghostnya rupanya ya. Dan pihak kepolisian juga mudah menemukan bukti-buktinya. Itu pada akhirnya ketika pria tadi ya sebagai pelaku itu ditangkap di tahun 2000 nih Bem. Nah, itu mereka para pelaku akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup nih Bem ya. Dan si Aveng sendiri nih ya karena dia itu memberikan kesaksian ya dianggap membantu penyelidikan begini Bem ya. Akhirnya dia diberi keringanan maksud aku kebebasan gitu nih Bem ya. And then Bem ya, ini bagian yang menurut aku ya paling menyedihkan ya. Salah satu hal yang menyedihkan di mana ya? Akhirnya ya setelah penyelidikan itu dilakukan, itu ditemukan kalung milik si Van Mani dan kalung ini diserahkan kepada putranya. Seperti aku bilang tadi ya, cerita di awal tadi ya, si Van Mani terlepas dari apapun itu, dia ini juga bekerja berjuang untuk menghidupi anaknya gitu ya, menghidupi keluarganya gitu. Dan nggak kebayang nih, selama Van Mani nggak ada itu gimana cara anaknya itu bertahan nih Feb ya. Belum lagi nih Feb ya, terlepas dari itu semua, itu apartemen tempat penyiksaan si Mani ini ya, itu dirumorkan ya, itu menjadi serem nih Feb ya. Karena itu para tetangga-tetangga di apartemen itu sering mendengar suara-suara teriakan yang diduga nih dari ya penyiksaan atau ya bisa dibilang ya dari suara-suara ghostnya tadi nih yang pastinya itu bikin makin serem apalagi setelah kasus ini terbongkar gitu jadi kayak itu feelnya itu serem kan ya udah di VM ya karena hal-hal seperti tadi ya yang udah jelas ya kalau yang namanya bangunan ya punya back atau ya story di belakangnya yang kayak gitu ya terus juga udah ada rumor-rumor seperti itu entah itu bener apa enggak gitu ya itu pasti udah angker gitu akhirnya ya itu pada ketakutan gitu. Dan hal ini ya itu sampai pada di tahun 2012 karena yang aku bilang tadi ya, itu akhirnya apartemen ini ya dirobohkan gitu. Tetapi ya itu di tahun 2016 akhirnya ya tempat itu ya tempat apartemen yang menjadi ya seperti aku bilang tadi di bawah ini itu dibangun sebuah hotel nih Bem dan untuk memperingati itu semua itu ditaruh 3 foto Buddha untuk ya memperingati kejadian tersebut nih Beb. Oke deh Beb, itu dia tadi ya cerita ya atau cerita yang ada di dalam sebuah boneka Hello Kitty nih Beb. Sebenarnya ya ini cerita bisa bilang ya sedih iya, horornya ada iya, tapi cuman ya kebetulan berkaitan sama boneka yang ikonik nih Beb. Oke, dan sebelumnya nih aku minta maaf ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan ya aku minta maaf ya. Dan kalau kamu nih ada cerita yang pengen aku ceritain nih, coba nih kamu komen di bawah ya. Aku bakal berusaha untuk bawain cerita yang kamu pengen nih, Beb. Dan aku minta bantuan kamu nih ya buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Aji Web because you my family, I call you my fam. Bye-bye.